Ahok mempertanyakan pernyataan calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan yang menyebut Pemprov DKI saat ini belum mengimplementasikan pemerintahan yang terbuka. Sebab sistem open governance menurut Ahok telah diterapkan secara optimal. Ahok mengatakan sejak jauh hari pemerintah provinsi DKI telah menerapkan open data untuk memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi terkait pemerintahan. Bahkan seluruh rapat yang membahas kebijakan publik selalu diunggah ke akun YouTube untuk menjamin transparansi. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga cukup tinggi, terbukti dari banyaknya laporan yang diterimanya melalui sistem e-Musrenbank. Itu udah kami lakukan semua. Misalnya kamu contoh, kita bisa tahu ada korupsi UPS karena ada e-budgeting. E-budgeting partisipasi dari mana? Ada e-Musrenbank. Sekarang saya dari data ada 29.000 lebih laporan dari bawah. Berapa udah diselesaikan, berapa ditolak. Nah terus kenapa bisa lebih banyak lagi? Nggak bisa. Sekarang kan orang kalau ngeluh apapun langsung dikerjain. Penanganan dari keluh, respon itu sekarang makin cepat. Udah di bawah 1 hari, bisa kadang rata-rata 9 jam. Jadi open governance apalagi? Saking supaya open governance itu bermanfaat, kami mewajibkan transaksi itu non-tunai. Kalau non-tunai kamu bisa lihat arah uangnya dari mana ke mana. Kan jelas sekali. Aku juga nggak ngerti di open governance kita tuh. Katanya tidak melibatkan masyarakat. Kita adalah open data, kalau nggak libatkan masyarakat, gimana e-Musrenbank? Itu dari masyarakat, 29.000 lebih data masuk. Bahkan kita membangun RPTRA itu libatkan masyarakat. Hari ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Basuki Jarot kembali menggelar belusukan. Pagi tadi Ahok menemui warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, sementara Jarot menyambangi nelayan di Muara Angke. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Clara Alverina dari Jakarta Barat. Ya Clara, apa yang disampaikan oleh Ahok Jarot dalam belusukannya kali ini? Berarti kalau protes Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengunjungi seorang warga yang sakit di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Tadi Ahok tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke sebuah rumah yang dihuni oleh seorang warga DKI Jakarta bernama Abdul Ghani. Yang diketahui Abdul Ghani ini menderita penyakit jantung atau penyakit stroke. Setelah mengunjungi Abdul Ghani juga Ahok kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mengunjungi warga yang sakit. Ada 2 warga yang sakit di kawasan Cilincing, Jakarta Utara ini. Memang selama masa kampanye ini banyak dimanfaatkan oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk mengevaluasi kinerja dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, khususnya terkait dengan program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati, yang mana program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati ini merupakan program dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga DKI Jakarta, khususnya untuk memberikan layanan yang cepat di bidang kesehatan dari puskesmas. Dan sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tadi menghadiri istighosah dan juga silaturahmi bersama warga Jawa Timur, komunitas warga Jawa Timur atau disebut dengan Paguyuban Arek Jawa Timur atau Pagar Jati. Dalam kesempatan tersebut, tadi Jarod dan Ahok menerima dukungan dari komunitas warga Jawa Timur dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dalam kesempatan tersebut tadi juga Jarod menerima sebuah jaket, dipakaikan sebuah jaket yang artinya Jarod disematkan sebagai pembina dari Pagar Jati tersebut. Usai menjalani istighosah dan silaturahmi bersama warga Jawa Timur, tadi Jarod juga melanjutkan perjalanan dengan belusukan ke kawasan Pademangan Timur, tepatnya di kawasan Jakarta Utara. Dan tadi Jarod menyampaikan programnya untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai kampung deret dan merenovasi rumah warga yang ada di kawasan Pademangan Timur, tepatnya di Gang Pesanggerahan tersebut, dengan program bedah rumah dari Pemprov DKI Jakarta. Dan Jarod juga membantah isu yang berkembang di kawasan tersebut bahwa kawasan tersebut akan digusur. Menurut Jarod, isu yang berkembang tersebut hanyalah upaya dari sejumlah pihak yang ditujukan agar masyarakat tidak memilih Ahok dan Jarod dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Fitri. Ya baik, terima kasih Clara Alverina dengan laporan Anda. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Upaya berkampanye meraih simpati warga Jakarta bukan hanya dilakukan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur saja. Istri Basuki Cahayapurnama, Veronica Tan, pun ikut belusukan menjumpai warga Jakarta pada kampanye putaran kedua kali ini. Berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, pada putaran kedua kali ini, strategi kampanye paslon nomor urut 2 juga melibatkan istri Basuki Cahayapurnama, yakni Veronica Tan. Dalam berkampanye, Veronica lebih banyak menghabiskan waktu untuk bercengkrama dengan warga, utamanya kaum perempuan.
Model belusukan mengunjungi warga Jakarta yang sedang menderita sakit pun menjadi agenda kampanye Vero. Seperti agenda belusukan pada Kamis siang. Harusnya mereka yang bantu kunjungan kepada masyarakat yang nggak seperti kayak itu yang sampai udah lumpuh dan maksudnya matanya glaukoma ya. Jadi kita bertanya aja kepada warga BPJS-nya apakah sudah ada BPJS ya, ngurusnya kan harus di puskesmas kan Bapak maunya dari pemerintah harusnya setiap puskesmas itu harus melayani masyarakat itu pintu ke pintu. Semasa Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sosok Veronika Tan menjabat sebagai Ketua Penggerak PKK DKI Jakarta. Vero juga dikenal sebagai salah satu penggagas ruang publik terpadu ramah anak yang kemudian menjadi salah satu program prioritas Pemprov DKI. Tim Liputan, Metro TV. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno bertekad akan mempersatukan warga yang sebelumnya terpisah pilihan pada putaran pertama untuk bersama-sama membangun Jakarta. Sandiaga Uno mendatangi kawasan padat penduduk di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seperti pada kampanye sebelumnya, kedatangan Sandi ke Kampung Bali ini juga untuk lebih mengenal masyarakat agar dapat membangun Jakarta bersama warganya. Tidak menemui warga secara langsung, kandidat gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 membuat terobosan baru yakni belusukan online. Cara itu mereka lakukan agar lebih dekat dengan masyarakat. Lewat program live bertajuk Kepoin Pelayan Jakarta, kampanye Ahok Jarot menyasar anak-anak muda. Pertanyaannya pun berkisar masalah kehidupan remaja dan pemuda saat ini. Program live Kepoin Pelayan Jakarta ini tayang perdana Rabu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat lewat akun Instagram @ahokjarot dan laman penggemarnya di Facebook. Belusukan show ini berbeda dengan tayangan Ahok Show yang tayang setiap Jumat malam. Ya, cukup bagus ya, karena kita bisa berdialog dan menjawab beberapa pertanyaan yang lucu-lucu, kadang-kadang juga substansi melalui Twitter, ya, sehingga tidak ada lagi batas sendal kita. Bagaimanapun ya, ini dunia kita sekarang kan dunia teknologi informasi milenial. Pasangan calon gubernur nomor urut 2 Basuki Jarot akan meluncurkan pasukan merah usai masa cuti kampanye. Pasukan merah bertugas untuk merenovasi masjid dan rumah warga Jakarta yang kurang mampu. Mengambil sampah plastik yang menyumbat saluran air. Setelah sebelumnya meluncurkan pasukan oranye, biru, dan hijau, pasangan calon gubernur nomor urut 2 Basuki Jarot akan membentuk pasukan merah usai masa cuti kampanye. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan pasukan ini akan dilatih untuk memiliki keahlian khusus memperbaiki bangunan. Dengan dana APBD 20 pasukan merah akan ditempatkan di setiap kelurahan. Mereka bertugas memperbaiki masjid dan rumah warga yang kurang mampu. Yang rumah miskin udah nggak mampu, udah mau roboh, kita mau gantiin atapnya aja. Terutama daerah kumuh. Dan kita juga mau pasangin cahaya. Karena TBC ditemukan banyak. Saya datang semua tempat itu kena TBC. Ini kita pengen juga atapnya pun ada cahaya yang masuk. Kalau jawabnya dari Dinas Perumahan. Nanti dia akan jadi semacam PHL-nya Dinas Perumahan. Beberapa pasukan warna lain yang telah dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni pasukan hijau, yang bertugas menjaga keasrian taman dan pemakaman. Pasukan oranye yang bertanggung jawab atas kelancaran sarana dan prasarana umum termasuk kebersihannya, berada di bawah pengawasan Dinas Lingkungan. Ada pula pasukan biru di bawah pengawasan Dinas Tata Air yang bertanggung jawab pada kebersihan saluran air dan gorong-gorong. Pasukan warna-warni tersebut telah menunjukkan kinerja baiknya saat menangani banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu. Dulu itu sampahnya banyak, sekarang tuh bersih banget soalnya ada yang kebersihan. Ya, emang kan bagus sekali, jadi yang dulunya banjir sekarang jadi sudah. Kayak terasa ya mas, contoh sekali pada waktu belum ada pasukan oranye, ini cenderungnya sebenarnya biasa dan tidak terpisah, dan kelihatan bersih, ya berkali-kali negeri. Ahok optimis keberadaan pasukan merah akan disambut baik warga Jakarta, sama seperti apresiasi terhadap pasukan warna lainnya. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah informasi lain akan kami hadirkan ke hadapan Anda usai jeda, tetaplah bersama. Pemirsa, KPU DKI Jakarta mulai mencetak surat suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua. Surat suara akan dicetak bertahap sambil menunggu penetapan DPT pada 6 April mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bram Herlambang langsung dari Cikarang, Jawa Barat. Bram, berapa jumlah surat suara yang dicetak dan apakah ada perubahan dalam surat suara?
Ya Fitri, terkait dengan jumlah surat suara pada pencetakan tahap kedua kali ini memang mengacu pada daftar pemilih sementara yang dirilis oleh KPU DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu atau sekitar 7,2 juta dan nantinya juga akan ditambah 2,5% untuk suara cadangan. Dan meski penetapan DPT masih dilakukan pada tanggal 6 dan ini berpotensi meningkatnya surat ataupun meningkatnya daftar pemilih, pihak KPU DKI Jakarta mengatakan bahwa ini hanya pencetakan tahap awal karena pencetakan untuk putaran kedua ini akan dilakukan secara bertahap karena waktu yang tersisa ini hanya tinggal kurang lebih 1 bulan jelang pencoblosan, yaitu pada tanggal 19 April mendatang. Sementara surat suara tambahan memang nantinya akan dicetak berdasarkan DPT yang dirilis pada 6 April mendatang dan juga jika terjadi adanya kekurangan surat suara maupun pengganti surat suara rusak jika terjadi komplain dari pihak KPU tingkat kabupaten kota. Karena dijadwalkan pencetakan surat suara tahap kedua kali ini akan selesai pada tanggal 29 Maret dan ini langsung didistribusikan ke tingkat kabupaten kota. Sementara jika kita lihat kertas suara ataupun surat suara ini memang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan surat suara pada putaran pertama lalu. Hanya saja ukurannya lebih kecil karena hanya terdapat 2 pasangan calon, yaitu pasangan nomor 2 yaitu Ahok dan Jarot dan pasangan nomor 3 yaitu Anies dan Sandi. Sementara untuk perubahan ini hanya terdapat pada foto calon wakil gubernur Jarot Saiful Hidayat yang kali ini berbeda, yaitu menggunakan peci dan ini berbeda dengan putaran pertama yang memang tidak menggunakan peci. Dan sementara pihak dari percetakan yaitu PT Gramedia yang sebagai pemenang tender ini juga mengaku dan mengklaim menjamin keamanan terkait dengan proses pencetakan dan nanti hingga distribusi untuk di tingkat kabupaten kota sendiri. Dan selain proses pencetakan ataupun tahap yang dilakukan kali ini, pihak KPUD juga masih melakukan pemutahiran data dengan mensosialisasikan dengan mengumumkan kepada masyarakat siapa saja yang masuk dalam DPS dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat mendaftarkan dirinya kembali di kelurahan masing-masing. Sehingga putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hak politiknya.